Itu gambarnya semuanya yang ada di situ. Ditempel dan juga diberi nama, itu namanya apa? Oke, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Mau mulai dari sekarang. Kelompok 1 butuh bantuan, bener kan? Ya, jangan lupa tuliskan namanya. Ada sini aja, ditulis dulu namanya. Gimana ya cari? Ayo. Secukupnya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Namanya apa? Itu nomor 2 dituliskan. Namanya juga. Namanya di mana? Di bawahnya atau di mana terserah. Itu nggak semua Bapak ini ya, nggak apa-apa secukupnya tempatnya ya. Yang penting daerahnya berbeda-beda, wilayahnya harus berbeda-beda. Ayo waktunya tinggal 2 menit lagi, kelompok 1. Ini apa? Sambil melakukan itu. Ini itu apa? Bawa apa? Waktunya 1 menit lagi ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2 sudah belum? Jepang dong saya. Asal keadaannya Ibu sudah kelompok 2. Oke, tunggu kelompok 1 dulu ya. Ya. Kelompok 2 sudah bisa maju untuk menempelkan hasil diskusinya. Pak, ini ada nih Pak. Gimana Bu? Di sini boleh di sini. Ini dong Bu. Oke, silakan ke depan dan ditempelkan. Jalan-jalan dong Bu. Baik, sekarang dari kelompok yang pertama selesai dulu. Kelompok 2 bisa dibatalkan hasil diskusinya. Di sini ada nama organisme itu Rakasia, atau lagi Indonesia, karakter lingkungannya itu hutan tropis, terus ada harimau dan Asia. Lingkungannya padang rumput dan hutan tropis. Kemudian lingkungan itu dari Antartika, lingkungannya itu kutub yang dingin. Kemudian ada maple dari Kanada, hutan gugur dan lingkungan yang dingin. Kemudian ada kanguru dari Australia, lingkungannya itu padang. Baik. Nah,
dari gambar-gambar ini apakah ada yang berbeda dengan kelompok 1? Silakan dilihat. Ada. Apa itu? Ini. Oke, dibacakan ya. Yang pertama yang paling beda apa? Monyet Jepang. Dia karakteristik lingkungannya bagaimana? Dingin. Karena itu pegunungan. Kemudian ada kera. Ada orang hutan. Itu panas. Dan Indonesia itu panas. Terus yang terakhir itu apa itu gambar apa? Eukaliptus. Betul. Berasal dari negara Australia. Kesimpulannya apa Mbak Arifah semuanya? Ya, flora dan fauna memiliki wilayah asal dan karakteristik lingkungan yang berbeda. Betul. Tepuk tangan semuanya. Sekarang sudah lihat tempat masing-masing berbeda. Nah, jadi betul. Hewan-hewan di belahan dunia itu memiliki tempat tinggal dan tempat asal yang berbeda-beda karena mereka perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi materi ini itu ada keterkaitan antara biologi, kimia, fisika, dan juga geografinya. Di mana antara biologi dan kimia itu terdapat pada unsur hara, dan biologi dan fisika itu faktor iklim. Dari fisika atau geografi itu iklim dari wilayahnya, dan dari kimia atau geografi itu karakteristik tanah yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu varian makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah, di mana setiap wilayah itu memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda-beda mengikuti kondisi geografisnya. Nah, di Indonesia sendiri seperti di gambar ini, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi karena berada di wilayah yang tropis. Jadi memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan sinar matahari yang cukup, sehingga flora dan fauna yang dimiliki di Indonesia itu beragam dan juga unik seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan soal. Silakan dimasukkan dulu buku-buku selain buku kita, dan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, Ibu bagikan soalnya. Ibu beri waktu 3 menit saja untuk mengerjakan karena soalnya cuma 1. Baik, 3 menit dari sekarang silahkan mengerjakan soalnya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu? Baik. Ibu ambil ya. Ya, Bu. Terima kasih. Alifah sudah selesai? Sudah, Bu? Baik. Mungkin sekian pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Itu silahkan kalian mengerjakan aktivitas pada buku paket kalian di materi keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga di wilayah lainnya. Apakah ditanyakan tentang tugasnya? Tidak, Bu. Ibu mau bertanya tentang materi tadi boleh? Boleh, silahkan. Kan tadi makhluk hidup itu tinggalnya di beda-beda negara ya. Apakah misalnya kanguru bisa hidup di Indonesia? Pertanyaan yang bagus, Ayolah. Apakah kanguru itu bisa tinggal di Indonesia? Bisa. Tetapi kondisi geografisnya itu harus mirip dengan Australia. Contohnya di daerah NTT, daerah Indonesia Timur itu
Indonesia untuk geografisnya. Indonesia kan sekarang udah mulai panas dan lainnya. Itu memungkinkan si unta itu dapat beradaptasi seperti itu. Dan unta yang dibawa juga unta yang masih kecil-kecil yang bisa untuk ada kemungkinan mereka untuk beradaptasi. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, sudah. Mungkin sekian pembelajaran pada siang hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih kalian sudah sangat aktif dan juga suportif tadi selama pembelajaran. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.